Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Amriya Safar, semester 4 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur persiapan dengan pasien gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik. Ada SOP yang ketujuh, yaitu prosedur persiapan dengan pasien gangguan aktivitas untuk pemeriksaan diagnostik, CT scan otak dan EEG, MRI, dan fungsi lumbai. Yang pertama, computed tomography scanning kepala atau CT scan adalah suatu teknik pemeriksaan diagnostik imaging atau pencitraan yang menggunakan teknologi komputer berbasis X-ray. Pemeriksaan ini memberikan hasil yang lebih detail dibandingkan pemeriksaan X-ray biasa. Persiapan menjalani pemeriksaan CT scan kepala, yaitu pasien memerlukan persiapan khusus sebelum menjalani pemeriksaan CT scan. Salah satunya menggunakan pakaian yang nyaman dan tak perlu ketat. Pasien juga mungkin mesti bersalin pakaian dengan gaun rumah sakit. Pasien juga wajib menginformasikan kepada dokter semua jenis obat yang tengah dikonsumsi dan ada tidaknya alergi. Dokter mungkin meresepkan obat khusus untuk mengurangi reaksi alergi jika pasien memiliki alergi terhadap material cairan kontraks. Peralatan yang digunakan yaitu alat memindai, meja periksa, cairan kontraks, tabung sinar X, komputer, tombol panggilan, intercom, dan posisi pasien. Dalam pemeriksaan CT scan kepala, pasien harus terlentang dengan kepala ke arah gantri atau rumah tabung sinar X. Pasien harus tepat di garis tengah pemindai. Operator bisa menggunakan tali pengikat khusus untuk mempertahankan posisi kepala. Pasien juga harus sedikit mendudukkan dagu ke arah dada. Elektroensefalogram atau EEG adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Tindakan ini menggunakan sensor khusus, yaitu elektroda yang dipasang di kepala dan dihubungkan melalui kabel menuju komputer. EKG akan merekam aktivitas elektrolit dari otak yang direpresentasikan dalam bentuk garis gelombang. Masuk MRI. MRI adalah jenis pemeriksaan radiologi yang dilakukan menggunakan medan magnet dan gelombang radio untuk menampilkan gambar organ secara jaringan di dalam tubuh. Prosedur ini akan menghasilkan gambar organ yang secara lebih rinci dan berbentuk 3 dimensi. Hasil MRI dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit maupun memantau proses pengobatan. Sebelum MRI, informasikan pada dokter apabila pasien memiliki kondisi medis tertentu seperti penyakit ginjal atau hati, baru saja mengalami operasi, dan memiliki alergi terhadap makanan atau obat tertentu, mengidap asma, dan sedang hamil atau kemungkinan hamil. Prosedur MRI. Secara umum, MRI biasanya memakan waktu sekitar 20 hingga 90 menit dengan prosedur yang pertama, pasien berbaring di atas meja khusus yang akan bergerak masuk ke dalam mesin MRI. Yang kedua, tali pengikat bisa digunakan untuk memastikan posisi pasien tidak bergeser selama pemeriksaan. Yang ketiga, keseluruhan atau sebagian badan pasien akan masuk ke dalam mesin. Keempat, mesin MRI akan menghasilkan medan magnet yang kuat di dalam tubuh pasien. Kelima, komputer lalu menangkap sinyal yang dihasilkan oleh mesin untuk menghasilkan serangkaian gambar. Tiap gambar memperlihatkan potongan tipis tubuh pasien. Menangkap sinyal yang dihasilkan oleh mesin untuk menghasilkan serangkaian gambar. Tiap gambar memperlihatkan potongan tipis tubuh pasien. Lumbar puncture atau lumbar fungsi adalah prosedur pengambilan cairan tulang belakang dan otak. Persiapan sebelum lumbar fungsi atau LP. Saat pemeriksaan, dokter akan menanyakan riwayat kesehatan pasien dan melakukan pemeriksaan fisik. Dokter juga akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti tes darah, CT scan, atau MRI jika diperlukan.
Pasien disarankan untuk meningkatkan asupan cairan dengan memperbanyak minum air putih. Sejak 2 hari sebelum prosedur lumbal fungsi dilakukan, pasien juga perlu puasa selama 3 jam sebelum prosedur. Namun tetap diizinkan untuk minum air putih. Pasien sebaiknya didampingi oleh keluarga atau kerabat karena tidak diperbolehkan membawa kendaraan selama 24 jam setelah prosedur. Pasien juga tidak disarankan menggunakan transportasi umum seorang diri. Pasien juga akan diminta untuk melepas semua perhiasan yang digunakan termasuk anting. Agar lebih mudah, sebaiknya pasien tidak menggunakan aksesoris atau perhiasan apapun dari rumah. Pengaturan posisi pasien saat prosedur lumbal fungsi. Pasien diminta untuk naik ke meja pemeriksaan dan berbaring menyamping. Dagu didekatkan ke dada dan lutut didekatkan ke perut. Pasien juga bisa duduk dengan tubuh bersandar ke depan atau memeluk bantal. Posisi-posisi tersebut membuat ruang di antara tulang belakang lebih luas.